Saudara dan saudari yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 8 dan 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja beberapa kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara dan saudariku yang kekasih, perwira Kapernaum yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan untuk hambanya yang sakit lumpuh bukanlah figur seorang yang bodoh atau yang tidak berpengalaman. Ia adalah seorang yang berpengetahuan. Dan perwira itu juga mengerti bahwa untuk menyembuhkan penyakit hambanya tidaklah mudah. Ia sebelumnya pasti juga sudah melakukan berbagai macam usaha agar hambanya itu dapat pulih kesehatannya. Namun kesemuanya itu tidak membawa hasil. Dan ketika kemudian perwira ini memiliki sebuah gagasan untuk memohon kesembuhan bagi hambanya itu kepada Tuhan Yesus Kristus dengan hanya menggunakan sepatah kata sebagaimana yang ia ucapkan, ia mohonkan di hadapan Tuhan, pasti ia telah bergumul hebat sebelumnya. Mungkinkah seorang yang sakit demikian parah disembuhkan dari kejauhan hanya dengan menggunakan sepatah kata? Jika bukan kepada Yesus ia memohon pertolongan yang demikian, pastilah sang perwira itu hanya akan mendapat penolakan saja. Karena bagi banyak orang permohonannya ini sungguh aneh dan tidak masuk akal. Pada zaman kita sekarang pun kalau kita bertanya kepada orang-orang, mungkinkah seseorang yang sakit parah disembuhkan dari kejauhan hanya dengan menggunakan sepatah kata? Pastilah orang akan menjawab itu tidak mungkin, tidak akan pernah ada dokter ahli dimanapun yang bisa melakukannya. Ya, tentu saja kita pun setuju dengan hal itu. Karena seahli apapun, sehebat apapun ilmu seorang dokter, ilmu manusia, itu senantiasa ada batasnya, ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tetapi bagi orang yang percaya, tentu ini akan berbeda jika permohonan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, ia memiliki kuasa di surga dan di bumi untuk mengubah segala keadaan sesuai dengan kehendaknya. Para dokter, mereka hanyalah manusia. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk meneliti kehidupan kesehatan manusia. Berbeda dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Ia mengerti segalanya tentang manusia karena Dia yang menciptakan manusia itu sendiri. Sehingga tidak salah ketika sang perwira Kapernaum itu mengatakan sebuah permohonan kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit dengan cara yang tidak biasa, melainkan dengan cara Tuhan, dengan kuasanya yang maha dahsyat. Dan itu akhirnya terjadi, hambanya sembuh. Saudara dan saudari yang kekasih, ketika orang bertanya kepada seorang yang ahli sekalipun dengan pertanyaan, "Benarkah ada kehidupan setelah kematian?" pastilah tidak akan pernah tersedia sebuah jawaban yang memuaskan. Ilmu pengetahuan memang berkembang pesat dan kita sering terkagum-kagum oleh karena kecanggihannya. Namun ilmu pengetahuan tetaplah produk manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Dalam hal ini manusia hanyalah peneliti tentang kehidupan. Di atasnya masih ada narasumber yang jauh lebih hebat yang mengetahui segalanya, yaitu Sang Pencipta sendiri, Tuhan.
pemilik kehidupan. Maka jika kita ingin mengetahui tentang hidup yang sesungguhnya, kita tidak bisa hanya bertanya kepada manusia, melainkan kita harus bertanya kepada Allah yang di dalam Sang Putra adalah Sang Pencipta itu sendiri, dengan tegas telah berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Melalui Yesuslah segala pertanyaan tentang hidup akan dijawab dengan sempurna. Karena Yesus adalah Tuhan, pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Begitu juga saudara dan saudari yang kekasih, ketika orang bertanya kepada ahli manapun, orang hebat manapun dengan sebuah pertanyaan, mungkinkah bayi manusia lahir dari seorang perempuan tanpa keterlibatan laki-laki sama sekali? Pasti para ahli itu akan menjawab itu tidak mungkin. Ini disebabkan secanggih apapun ilmu mereka, ilmu para ahli itu, mereka juga hanya manusia biasa yang menyandang banyak kekurangan. Maka jika orang ingin tahu lebih jauh tentang hal ini, orang tidak cukup hanya bertanya kepada manusia. Orang harus bertanya kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dengan pertanyaan yang sama, akan tersedia jawaban yang berbeda. Mungkinkah seorang bayi manusia lahir dari seorang perempuan tanpa melibatkan laki-laki sama sekali? Maka jawabannya adalah mungkin. Jika Tuhan menghendaki segala sesuatu terjadi. Kelahiran Tuhan Yesus Kristuslah buktinya. Saudara dan saudariku yang kekasih, begitu banyak pertanyaan di muka bumi ini yang tidak tersedia jawaban. Namun dengan iman semua itu akan menjadi terang benderang. Setidaknya hingga nanti Tuhan datang menjemput umatnya. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa, amin.